Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab ke-12 masalah ahli neraka yang paling ringan azabnya. Dan ini ada sebabnya kenapa Nabi SAW sebutkan orang yang paling ringan azabnya. Artinya kalau yang paling ringan saja seperti ini, bagaimana dengan orang yang paling berat? Atau orang yang di atasnya. Ini aja paling ringan. Ya, supaya menggambarkan bagaimana beratnya orang yang di atas ini siksaannya. Demikian juga pada saat menjelaskan masalah surga, Nabi SAW menjelaskan orang yang paling rendah derajatnya di surga. Sehingga punya gambaran, oh yang paling rendah aja seperti ini. Bagaimana dengan orang yang tertinggi derajatnya atau di atas daripada itu. Jadi ini salah satu metode yang digunakan oleh Nabi SAW. Kita akan coba masuk apa yang disebutkan dalil-dalil oleh penulis dalam bab ke-12 masalah ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Semoga Allah selamatkan kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Insya Allah dan menjadikan kita jadi penghuni surga bukan penghuni neraka. Allahumma amin. Beliau tulis di situ ada angka 30 bagi yang pegang bukunya, maksudnya hadis urutan 30 dari awal kita belajar. Ya. Kalau dari awal belajar buku ini ya, tapi di sini tentunya kita mempelajari dari pertengahannya, karena kita belajar di sini tentang neraka saja. Sementara buku ini ada membahas juga tentang masalah surga. Ya. Mohon maaf, ini memang hadis ya ke-30 dari bab neraka saja. Saya pastikan barusan. Ya, memang di bab nomor 1 memang membahas juga hadis nomor 1. Berarti berbeda dengan bahasan masalah surga. Mohon maaf saya keliru tadi. Jadi hadis 30 memang dari awal kita belajar masalah neraka ini. Berbunyi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat dan Bashir sahabat. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Inna ahwana ahlin nari adzaban yawmal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamrah yagli minha dimaguhu. Artinya, penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah, gimana bentuknya? Seseorang yang pada telapak atau tengah telapak kakinya, ya, tengah telapak kaki kita yang agak cekung, itu ditaruh, ya, diletakkan sebuah barah yang mendidihkan otaknya. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman sekalian seperti apa bara ini. Kalaupun bara kita taruh di kaki seseorang, maka mungkin dia melalui proses memanasi dulu kulitnya, kemudian hangus kulitnya, kemudian mungkin dagingnya, itu pun kemungkinan besar baranya akan mati, gitu kan. Tapi ini subhanallah berbeda, di neraka berbeda. Begitu satu batu bara yang ditaruh di tengah-tengah telapak kaki, spontanitas pada saat itu mendidih otaknya. Jadi ini bentuk siksaan yang luar biasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari di jilid 11 halaman 417 dan Muslim jilid 3 halaman 85. Juga hadis selanjutnya 31 Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Inna adna an-nari adzaban yanta'ilu bina'laini min nari yagli dimaguhu min hararati na'laihi. Ahli neraka yang paling rendah siksanya adalah yang dipakaikan sepasang sandal. Kalau tadi riwayat pertama sebuah batu bara, ya. Kalau ini sandal dipakaikan di kakinya dari api. Sandalnya dari api. Yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sandal tersebut. Hadis riwayat Muslim jilid 3 halaman 85. Jadi hadis ini luar biasa sebenarnya, memberikan gambaran kepada kita bagaimana beratnya siksaan tersebut. Saya berharap teman-teman tidak berpikir seperti sebagian orang. Jadi ada dua hal yang saya lihat ini melalaikan. Yang pertama itu mereka tidak mau tahu masalah hadis-hadis seperti ini. Dan menganggap ini nggak mungkin. Gitu kan. Ini kebodohan. Karena ini pasti terjadi. Ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bisa hidup di muka bumi ini, kita ada di muka bumi ini, kita bisa bernafas, mata kita bisa melihat, kita bisa merasakan nikmat, dan kita bisa merasakan gangguan atau sakit atau siksaan di dunia ini. Maka begitu juga di akhirat. Ini satu paket, gak bisa dilepaskan. Hidup dan mati satu paket. Laki-laki dan perempuan, anak-anak sama orang dewasa, atau masa muda sama masa tua, sakit dan sehat, kenyang dan lapar, ya. Kemudian surga dan neraka, ini semua satu paket. Tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Makanya Nabi SAW mengingatkan para sahabat dan memberikan keyakinan pada mereka, ini pasti terjadi.
Beliau pernah menepuk paha beliau atau paha seorang sahabat di depan lalu mengatakan, demi Allah akan terjadi sebagaimana kau duduk di sini. Artinya apa yang aku sampaikan ini bisa terjadi. Bukan bisa terjadi, memang pasti terjadi. Ada orang yang lalai sama sekali. Ini jangan sampai kita termasuk dalam masalah ini. Tidak pernah mau tahu, bahkan tidak percaya. Yang kedua adalah tahu, tapi masa bodoh. Ini masih lebih ringan dari yang pertama, tapi juga ini melalaikan. Dia dengar misalnya, ya sudahlah. Oh iya, ternyata siksaan neraka paling rendah itu adalah orang dikasih sendal dari api neraka. Sudah. Bahkan dia masih seringkali terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dia tahu ujungnya bisa ke neraka sebenarnya. Karena dia anggap remeh. Ibaratnya seperti orang begini, orang lagi naik motor, kemudian dia balap-balapan, dia tahu sebenarnya kalau dia jatuh dia bisa luka, dia bisa patah, tapi tetap aja dilakukan sama dia. Ini kan aneh gitu. Dia tahu di depan ada lubang atau ada jurang, kemudian dia coba kaki saya jatuh nggak sih? Terus kemudian kalau saya sudah jatuh baru nyesel. Ini nggak benar. Dosa dan pelanggaran itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Beda dengan dosa. Dosa cukup kita tahu lalu kita tinggalkan. Karena ancamannya sangat berat teman-teman sekalian. Untuk apa kita tunggu nanti kita di penjara baru kita mau ngakui sebuah kesalahan? Untuk apa kita nanti digebukin baru kita mau ngakui sebuah kesalahan? Kenapa harus kita lakukan? Kenapa nggak menjadi orang baik saja? Kenapa nggak pada saat kerja di perusahaan atau jadi pemimpin perusahaan menjadi orang baik sekaligus? Udah jadi berprestasi. Kenapa harus ada neko-nekonya? Kenapa menjadi mahasiswa atau mahasiswi di kampus? Kenapa tidak menjadi mahasiswa yang baik saja, yang berakhlak, yang prestasi? Kenapa harus ada neko-nekonya? Harus ada sesuatu yang salah? Nggak apa-apa, nggak remeh. Nanti kalau sudah kena hukuman, kena surat peringatan, atau dipecat, atau misalnya dikeluarkan dari kampus, baru dia mau sadar. Ini keliru. Saya pernah temuin seorang teman dari Afrika. Waktu itu tahun 1998, saya pas tamat, atau kami pas tamat dari kampus Madinah. Saya lagi ngurus-ngurus waktu itu ijazah, kemudian tiket untuk pulang ke Indonesia dan segala macam urusan di kampus yang kami butuhkan. Saya kemudian dipanggil oleh seorang teman dari Afrika, saya kenal dia. Dia pun harusnya tamat bersama kami di tahun keempat itu, di tahun keempat kuliah gitu kan. Dia panggil saya pikir dia mau salaman, saya salaman, terus dia kayak agak sedih, terus kemudian dia membahasakan ke saya gitu. Dia bilang, Khalid bisa tolong saya gak? Saya bilang baik, silakan. Kalau saya mampu saya akan bantu. Kebetulan saya ada kenal relasi teman-teman di kantor situ, mungkin saya bisa bantu bicarakan. Tapi saya tidak sangka teman-teman, ternyata dia bahasakan, dia bilang saya dikeluarkan dari kampus. Jadi walaupun dia sudah tingkat 4 kuliah, tingkat terakhir, dia sudah bawa ijazah pulang menjadi dai, dia nggak dikasih ijazah dan dia dikeluarkan dengan cara tidak hormat. Saya sempat kaget, saya bilang memang. Dia bilang saya kedapatan di kamar saya ada CD dulu, zaman dulu masih CD ya, itu film-film porno. Terus saya bilang la haula wala quwata illa billah. Artinya kamu belajar agama, terus kenapa kok kamu sampai bawa itu ke dalam kampus gitu kan? Sampai akhirnya Allah SWT itu pasti sudah lama terjadi, bahkan mungkin dia menyebarkan kerusakan itu kepada orang lain sehingga Allah permalukan dia. Harusnya dia pulang mulia menjadi seorang dai, membawa ilmu, membawa iman, menjadi contoh bagi masyarakat. Ini malah dia ketahuan seperti itu dan dalam kampus lagi. Artinya kalau ada orang berbuat dosa di luar asrama, di luar kampus, itu pun tidak boleh sebenarnya. Tapi mungkin dia masih tutupin antara dia sama dirinya, antara dia sama Allah SWT, mungkin dia mungkin. Tapi ini datang membawa, lalu dia taruh di situ sehingga bisa sampai ketahuan. Mungkin bukan mustahil dia kembangkan dengan mengajak teman-temannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu umumnya tidak langsung menghukum orang di awal pelanggarannya. Anda lihat kalau ada pencuri misalnya, pada saat dia mencuri awal, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tidak langsung hukum dia dengan cara ketangkap, dipotong tangannya. Tapi mungkin dia pada saat itu ketahuan, ada rasa khawatir dia. Tapi setan hanya dia mengulangi lagi karena dianggap, awal kan saya cuma kegiatan tapi tidak ketangkap. Dia ulangi lagi. Dan dia ulangi maka Allah buat dia ketangkap tapi mungkin bisa lolos. Tapi karena dia ulangi lagi maka Allah buat dia digebukin oleh masyarakat atau dihukum secara pemerintah setempat. Sepertinya peringatan Allah itu sudah datang sebelum-sebelumnya. Makanya teman-teman rasa takut pada saat mau berbuat dosa, rasa khawatir ketahuan, atau misalnya rasa penyesalan setelah melakukan pun, supaya kita kembali kepada Allah SWT. Dan jangan terus-menerus dalam perbuatan yang sama gitu ya.
Karena siksaan-siksaan seperti ini teman-teman, saya tidak luangkan waktu di sini, ya, meninggalkan keluarga saya duduk untuk ngisi materi. Mungkin teman-teman kameramen pun menyiapkan ini meluangkan waktu sebagai jam kerja. Mungkin teman-teman juga di Japnas lagi sibuk pada bisnisnya masing-masing. Mungkin ada lagi di jalan, mungkin ada lagi di kantor. Mungkin teman-teman yang ikut di Mesej juga lagi pada waktu-waktu ini, waktu-waktu orang lagi pulang kantor, lagi bekerja, lagi mau bersih-bersih. Tapi kita bisa luangkan waktu untuk belajar. Ini semua teman-teman bukan hanya untuk berdongeng di sini. Hanya untuk sekedar, oh ini testimoni, tes doyok, enak gak sih ikut pengajian ini? Atau seremoni meramaikan. Bukan itu teman-teman. Tidak usah lihat saya menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Saya pun mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman sekalian. Tapi setiap peringatan datang dari Allah SWT, Allah memudahkan dari lisan seseorang. Mungkin orang itu seorang ustadz atau ustadzah, atau mungkin seorang teman kita, bahkan mungkin kadang-kadang dari anak kita keluar peringatan tersebut, atau mungkin dari pasangan kita. Kita tinggal lihat apakah yang disampaikan benar atau salah. Kalau benar, maka kita terima. Seperti itulah. Jadi ini jangan hanya lewat begitu saja dalilnya, sayang sekali. Betul teman-teman, kalau kita bayangkan sendal dari api, kemudian kita dipaksa pakai, mau nggak mau kita nggak bisa, karena di neraka itu orang nggak bisa punya pilihan, harus ikut. Tangannya dibelenggu, ya, lehernya dibelenggu, kemudian kakinya dibelenggu, lalu apapun yang akan datang sisa badannya dia tidak bisa nolak. Kita sudah jelaskan di makanan dan minuman ahli neraka bagaimana mereka dipaksa minum darah dan nanah, air mendidih, mereka nggak bisa nolak, mulut mereka terbuka sendiri, dituangkan. Beratnya itu teman-teman. Kalau paksa di dunia, kita masih bisa nolak segala macam, walaupun mungkin sampai kita dipaksa lama baru bisa. Di neraka nggak begitu, mulutnya terbuka sendiri. Tuang, mau nggak mau adab tersebut. Sama dengan digunakan 2 sandal dari api neraka ini. Mau nggak mau, tak itu langsung mendidih otaknya. Ini bukan main-main teman-teman. Anda pernah rasakan demam? Anda pernah rasakan meriang? Itu masih sebagian kecil dibandingkan apa yang sedang dibahas ini. Otaknya mendidih. Tapi dalam kondisi tidak mati teman-teman sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, la yadzuquna al-mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang satu saja. Dan ahli neraka, yang pada saat kita meninggalkan dunia menuju ke alam barzah ya. Dan ahli neraka itu teman-teman berharap mereka bisa mati di neraka, tapi tidak bisa. Mereka berharap, dan Allah kekalkan dalam firman-Nya tentang perkataan mereka. Ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka berharap mati itu yang pertama di dunia sudah cukup, tidak ada pembangkitan lagi. Tapi ternyata nggak seperti itu. Justru kematian pintu yang akan menuju kepada kehidupan abadi. Apakah nikmat di surga, dan semoga kita termasuk insya Allah dalamnya, atau neraka yang abadi bagi orang kafir, musyrik, dan orang munafik selamanya dalam siksaan. Ini luar biasa. Di penjara saja teman-teman sekalian, penjara dunia, orang masuk dalam penjara, ditahan sama pintu besi, digembok, nama kita disebut-sebut orang, kita duduk di situ susah, jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari pekerjaan, jauh dari udara segar. Pakaian susah juga, pakaian bekas, kita harus pakai baju tahanan, kemudian kalau cuci baju sendiri, makan juga pas-pasan, dapat ya ada apa dihidangkan harus kita makan. Ini semua kenapa? Kenapa membuat pelanggaran kan? Hanya masuk semua itu. Itu saya begitu. Di akhirat lebih berat daripada itu loh teman-teman sekalian. Kalau dunia saja Anda harus engah, cerdas. Oh penjara nggak enak loh, supaya jangan masuk ke sana dan jangan buat perbuatan yang bisa mengarah ke sana. Selesai. Apalagi neraka yang lebih berat daripada itu. Jadi nggak perlu. Kecuali saya pernah bahasakan teman-teman, orang beriman ini, orang soleh ini susah hidupnya. Jadi diberikan hawa nafsu makan tapi nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang manis-manis, nggak boleh semua. Pokoknya orang beriman harus mati kelaparan. Mungkin Anda wajar tidak jadi orang beriman. Enggak kok disuruh boleh makan, tapi yang penting halal. Dan semua yang halal nikmati, banyak makanan halal, yang haram sedikit kok. Kan begitu. Kita diberikan hawa nafsu biologis, karena dengan itu populasi manusia ada. Tapi Allah kan kasih kita menikah. Silahkan, mau punya keturunan banyak, pahalanya banyak. Biologis berulang-ulang, pahalanya banyak. Terus zinanya gitu kan. Semua teman-teman sekalian adalah jelas gambarnya dalam syariat kita dan harusnya kita ikuti. Tentu kita mohon kepada Allah SWT, kalau ada yang pernah melakukannya di masa lalu, Allah maafkan. Kita selalu saling mendoakan agar Allah SWT maafkan, bersihkan, dan Allah ganti dosa kita menjadi pahala. Sehingga mulai detik ini ke depannya kita menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Dan jangan sekali lagi dianggap remeh hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian.
Hadis nomor 32 dari awal kita belajar di bab neraka ini. Selanjutnya adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah yang mendapatkan sepasang sandal dan 2 tali sandal terbuat dari api yang membuat otaknya mendidih sebagaimana periuk mendidih. Ia tidak melihat bahwa ada seorang pun yang lebih keras siksanya darinya, padahal sesungguhnya ia adalah orang yang paling ringan azabnya. Hadis ini riwayat Muslim, jadi 3 halaman 86. Jadi ini penyampaian lebih rinci lagi dari sahabat Nabi yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya sahabat. Di sini lebih dirincikan bahwasanya yang diberikan adalah sandal. Dan zaman dulu tuh sandal itu terdiri dari kulit yang keras, ya, bagian bawah, kemudian sisanya itu dililit dengan tali sampai ke betis, ya. Makanya di sini dibahasakan sandal dan talinya, gitu kan. Sekarang kan sudah banyak sandal yang mungkin sepatu dan segala macam, ya. Atau kita biasa bahasakan sepatu sandal. Bisa tunda, itu semua tetap saja bisa bermakna yang sama. Artinya dia akan diberikan intinya alas kaki, yang alas kakinya itu akan membakar otaknya. Dan perhatikan di sini kata beliau, ya. Dan dia pada saat disiksa karena otaknya mendidih seperti periuk, ya. Panasnya dan sakitnya luar biasa, ya. Kita sakit kepala saja sudah luar biasa sakitnya, bagaimana dengan otak yang mendidih. Dan dia karena sakitnya di sini dikatakan dia mengira dirinya adalah orang ahli neraka yang paling berat siksanya, padahal itu yang paling ringan. Bagaimana orang yang level setelahnya mungkin ditempelkan, ya, lempengan-lempengan api di tubuhnya sehingga kulitnya disetrika seperti dalam ayat Al-Quran yang disebutkan, dahinya, punggungnya itu ditempelkan dengan lempengan-lempengan api yang panas. Ada sisi yang lain banyak sekali pukulan-pukulan yang menggunakan besi-besi, ya. Nanti akan ada banyak. Setelah ini ada bab 13 tentang tingkatan-tingkatan azab. Memang akan ada tingkatan-tingkatan, level-levelnya diberikan sesuai dengan kadar perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran mereka. Tapi ini yang paling ringan. Salah satu orang yang disiksa dengan pola ini adalah paman Nabi SAW sendiri, yaitu Abu Talib. Orang yang sempat didakwahi oleh Nabi SAW sekian tahun, tapi belum mau ikut ajaran beliau walaupun beliau membela Nabi SAW. Kemudian di akhir hidupnya tidak mau mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Dinukil oleh ponakan Abu Talib sendiri, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu, Abbas, saudaranya Abu Talib, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ahwanu ahli nari adzaban Abu Talibin, wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimagu. Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib, paman Nabi SAW. Ia dipakaikan sepasang sandal yang membuat otaknya mendidih. Hadis sahih riwayat Muslim, jadi 3 halaman 85. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, walaupun orang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan bermanfaat hal tersebut. Makanya Nabi SAW pernah naik ke Bukit Abi Kubais, kemudian mendakwahi orang-orang Quraisy, mendakwahi mereka baik yang punya hubungan kekerabatan jauh ataupun dekat. Beliau panggil mereka, wahai Bani Adi, ya. Wahai dipanggil wahai Bani Hashim, wahai Bani Muttalib. Kemudian beliau memanggil wahai Fatimah. Jadi yang umum juga dipanggil, yang terdekat juga dipanggil. Untuk selamatkan kalian dari api neraka. Karena aku tidak bisa menolong kalian. Aku hanya menyambung hubungan dengan kalian yang telah Allah bukakan maksudnya kekerabatan. Kalau kalian tidak beramal, maka tidak akan pernah bisa aku menolongnya. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Kalau ada keturunan Nabi SAW yang menjaga ibadahnya kepada Allah, tentu lebih mulia di sisi Allah SWT. Jelas karena punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Tapi kalau ada di antara mereka yang lalai, maka tidak akan pernah luput juga dari azab Allah kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan pelanggaran yang melampaui besar, ya, atau sangat besar sehingga ia membuat dia tidak bisa terselamatkan. Kita lanjutkan dengan bab ke-13, masalah tingkatan-tingkatan azab. Seperti apa sih Allah SWT menggambarkan tentang adanya beberapa tingkatan siksaan. Penulis mengangkat dalil pertama surah Shad ayat 61. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fajidhu adzaban dhifan fin nar.
Mereka berkata lagi, ya Rob kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka. Ya. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan ada orang-orang yang masuk neraka, kemudian mereka merasa ada dulu yang menyebabkan mereka sesat, yang mengajak mereka ke diskotik, ke bar, ke pelanggaran-pelanggaran agama, transaksi ribawi, manipulasi data, segala macam, menggibah, memfitnah orang lain. Dia durhaka sama orang tua lah, apalah segala macam pelanggaran agama yang dilakukan. Maka ada yang mengajak mereka minta agar azab Allah lipat gandakan kepada orang-orang yang mengajak mereka itu. Nah, ini menandakan berarti akan ada level-level perbedaan ya. Lebih dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ada angka 34 artinya hadis urutan 34 dari awal kita belajar masalah neraka ini. Semoga Allah selamatkan kita. Bunyinya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW. Minhum man ta'khuduhu an-naru ila ka'baihi. Wa minhum man ta'khuduhu an-naru ila rukbataihi. Wa minhum man ta'khuduhu an-naru ila hujzatihi. Wa minhum man ta'khuduhu ila unukihi. Wa minhum man ta'khuduhu an-naru ila tarquwatihi. Di antara mereka ada yang direnggut api hingga kedua mata kakinya. Ada yang direnggut api hingga lututnya. Ada yang direnggut api hingga pusarnya. Ada yang direnggut api hingga lehernya. Dan ada pula direnggut api hingga kerongkongannya. Hadis riwayat Muslim jadi 7 halaman 180. Dan ini hadis yang diangkat oleh beliau sebuah hadis yang menjelaskan tentang adanya tingkatan-tingkatan siksaan tergantung kadar pelanggaran dia. Ada yang cuma sampai mata kakinya tapi itu pun sudah sakit karena terbakar dan membuat dirinya semua kena siksaan. Ada yang lebih tinggi daripada itu sampai ke lututnya, ada yang sampai ke kerongkongannya ya. Ini pusarnya, ada yang sampai kerongkongannya lebih tinggi lagi, makanya lebih tersiksa. Wa na'udzubillah. Intinya teman-teman, siksaan yang paling ringan pun sudah sangat berat buat kita, apalagi kalau sampai siksaannya sampai ke seluruh tubuh. Dan ingat ya, di neraka nggak ada kematian. Sehingga seseorang disiksa merasakan sakitnya siksaan tersebut sementara disiksa. Dan setelah itu Allah utuhkan lagi. Proses pengutuhan ini pun ada siksaannya. Jadi nggak ada berarti, oh dia hangus nih. Kemudian Allah utuhkan lagi berarti dia sempat istirahat sejenak. Nggak ada istirahatnya. Pengembalian pengutuhan kulit pun, daging pun yang sudah hangus. Itu juga tetap melalui proses sakitnya proses tersebut. Kemudian pasal ke-14 masalah bagaimana dahsyatnya neraka. Ini semua masih berhubungan satu sama yang lain ya. Seperti apa sih dahsyatnya neraka itu? Sehingga kita harus lebih hati-hati dengan dia. Ya. Yang betul-betul berlindung dari api neraka. Judulnya ke pasal atau bab ke-14 ini sekali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan dunia. Semua yang pernah Anda rasakan di dunia, makanan enak, minuman enak, pakaian, biologis, apalah semua kenikmatan udara yang sejuk, semuanya itu. Walaupun sudah puluhan tahun Anda rasakan akan hilang hanya dengan sekali celupan di neraka lalu dikeluarkan. Begitu dahsyatnya siksaan di neraka. Bagaimana dengan orang yang dihukum sehari, sebulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun. Bagaimana dengan orang-orang kafir, munafik, musyrik yang kekal di dalamnya. Wa na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang beliau massathum nafkhatun min adabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan sungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari adab Rabbmu, pastilah mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi ini sedikit saja Allah kasih sudah cukup. Mirip seperti ini kalau di dunia. Ada orang 1 tahun nih, 365 hari sehat, gak ada gangguan apa-apa. Pas hari-hari pertama tahun kedua, atau tahun depannya, Allah uji dia dengan demam. Sepekan misalnya. Atau meriang, atau sakit kepala, atau sakit gigi, atau keselio. Bagaimana kira-kira perasaan dia? Itu sudah gak nyaman. Padahal itu baru sedikit Allah kasih. Baru keselio saja, baru sakit gigi saja, baru sakit kepala saja. Baru jatuh kebentur saja. Bagaimana teman-teman kalau orang diberikan siksaan di kuburan yang kata Nabi SAW,
Kalau orang kafir, maka Allah utus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan besi itu mereka tidak akan sanggup. Yang akan dipukulkan kepada si mayit ini. Ya. Kemudian hancur lebur dia dan pukulan tersebut didengarkan oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Riwayat lain, kalau mereka mendengarkan pukulan tersebut mereka akan meninggal seketika. Saking dahsyatnya pukulan itu. Nah, itu bukan cuma sekali, diutuhkan lagi, dipukul lagi. Hancur, diutuhkan lagi, dipukul lagi, sampai hari kebangkitan. Kalau Anda 1000 tahun dalam kuburan, bukankah sekarang ada orang yang sampai 1000 tahun di kuburan, ada yang sudah 2000 tahun, sekian tahun meninggal dunia. Bagaimana mereka? Terus siksanya luar biasa. Ya. Hadis yang menjelaskan masalah ayat ini, surah Al-Anbiya ayat 46, adalah hadis 35 dari awal kita belajar. Bunyinya dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, dihadapkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia dari ahli neraka. Dan hari kiamat akan didatangkan siapa yang paling nikmat di dunia ini. Para raja, para presiden, para menteri, para pejabat, para orang-orang yang kaya raya. Yang memang selama hidupnya bahagia. Misalnya di dunia ini dia terpenuhi menurut dia secara materi segala macam. Tapi dia termasuk ahli neraka dari orang-orang kafir, orang-orang fasik yang banyak dosanya. Didatangkan pada hari kiamat nanti. Apa yang terjadi? Lalu ia dicelupkan di neraka sekali celup. Kita tahu celup. Hanya ditaruh dikeluarkan. Kemudian ditanyakan kepadanya setelah itu. Wahai anak Adam, apakah kamu melihat suatu kebaikan pun? Pas dia keluar, merasakan panasnya neraka lalu dikeluarkan secelup saja. Apa aku pernah lihat kebaikan selama ini? Apakah telah berlalu di hadapan suatu kenikmatan? Pernah kau rasa nikmat selama ini? Pernah kau rasa enaknya minum, makan, pakai baju baru biologis, segala macam udara segar? Ia menjawab, tidak demi Allah wahai Rabb. Hilang semua kenikmatan yang pernah dia rasakan itu hanya dengan satu celupan di neraka. Bayangkan teman-teman bagaimana dahsyatnya neraka itu. Ini bukan main-main, ini bukan sesuatu yang biasa, ini luar biasa. Harus kita hati-hati. Lalu dihadapkan orang yang paling menderita di dunia dari ahli surga. Ia dicelupkan sekali celupan di surga. Dan ditanyakan padanya, apakah kamu melihat suatu penderitaan pun? Datangkan orang yang paling miskin di dunia, yang paling susah hidupnya. Yang paling susah hidupnya. Jadi mungkin di dunia pun pakai sendal pun tidak punya mungkin. Pakaian pun cuma satu di badan. Sekian puluh tahun dia hidup begitu. Makan cuma bekas punya orang atau kelaparan. Gitu kan. Didatangkan pada hari kiamat dia. Orang yang paling susah. Tapi ahli surga. Ahli surga. Ya. Ahli surga. Karena dia ibadah kepada Allah walaupun dia susah hidupnya di dunia. Lalu dicelupkan satu celupan di surga. Dikeluarkan kembali. Lalu ditanya kepadanya. Apa kau pernah melihat suatu penderitaan selama ini? Apakah pernah lewat di hadapanmu suatu penderitaan pun? Apa jawaban dia? Ia menjawab, tidak demi Allah wahai Rabb. Tidak pernah lewat di hadapanku suatu penderitaan pun. Dan aku tidak pernah melihat suatu kesusahan pun. Hadis sahih riwayat Muslim, jadi 17 halaman 149. Anda bayangkan, nikmatnya surga yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang paling menderita puluhan tahun di dunia pun miskin dicelupkan, kemudian dikeluarkan. Hilang semua penderitaan dunianya itu. Bagaimana dengan dia khalidina fiha. Kekal di dalamnya surga itu. Semoga Allah jadikan kita penghuninya. Ini teman-teman faktanya di lapangan banyak sekali. Ya. Saya berapa kali menyaksikan pada saat lagi pergi pengajian sebelum pandemi. Kalau naik motor atau naik mobil, azan kami mampir di masjid sholat. Berapa orang yang sholat? Dan umumnya subhanallah orang yang sholat itu orang susah. Penjual bakso, penjual gorengan, orang-orang pegawai-pegawai buruh kasar, lagi mampir sholat. Masya Allah. Hidupnya pas-pasan, susah di dunia, tapi luar biasa. Mereka tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu. Yang naik mobil Alphard, yang Ferrari, yang mobil Mercy, lewat azan kayak tidak dengar, lewat saja. Bagaimana tidak nyata depan mata kita hadis ini? Artinya mereka semua yang nanti itu di dunia mereka menderita, susah, kadang-kadang mereka habis sholat, nggak tahu mau makan di mana, nggak tahu mau kerja di mana lagi. Saya berapa kali temukan orang begitu sampai ketemu ngobrol. Pak, saya cuma butuh uang transport, saya mau pulang ke kampung saya mau cari kerja di Jakarta, nggak ketemu. Saya pernah temuin juga orang
mau silaturahim keluarganya, anaknya cari anaknya atau cari saudaranya, tidak ketemu juga. Ada orang yang mau hidup susah, mau ngontrak susah, mau makan susah. Mereka susah di dunia. Tapi subhanallah jaga hubungan dengan Allah SWT. Orang-orang seperti ini yang seperti dijanjikan dalam hadis. Mereka akan dicelupkan pada hari kiamat di surga lalu dikeluarkan, ditanya, pernah kau menderitakan selama ini? Langsung jawabannya, tidak, demi Allah. Pakai sumpah sama Allah karena memang hilang semuanya. Dan orang-orang yang selama ini selalu nikmat di dunia, pakai kendaraan mewah, segala macam, tapi tidak pernah ingat Allah. Tentu kalau dia orang kalau ingat Allah luar biasa itu. Allah SWT sudah berikan dia puncak nikmatnya. Ya, teman-teman di Japnas ini sudah Allah bukain jaringan bisnisnya dan segala macam. Ya, Anda sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah bagus. Jangan haramkan diri dari sholat di masjid dekat rumah. Bangun masjid di komplek Anda. Sholat, bangun masjid, ajak orang lain beribadah, bagi-bagi Al-Quran, sedekah kepada orang-orang miskin, bagi pakaian. Sekarang lagi banyak banjir, longsor, bantu mereka. Bantu kesempatan emas, cari pahala, gunakan untuk akhirat Anda gitu. Karena nanti orang-orang yang lalai dari orang-orang kaya ini, orang-orang ahli neraka, didatangkan hari kiamat. Oh, di sini dikatakan orang yang paling besar nikmatnya. Dari lahir, udah di istana, udah di rumah besar. Dari lahir sudah pakai mobil gitu kan. Ada orang lahir mungkin masih miskin orang tua, nanti dia jadi kaya. Ada orang enggak, dari lahir dia sudah kaya. Sini orang yang terbesar nikmatnya di dunia. Jalan di atas karpet, anak-anak raja, anak-anak orang-orang yang terkenal, orang kaya. Perusahaan orang tuanya banyak, warisan banyak. Makan apa saja langsung tinggal minta. Semuanya dia tahu nama-nama kota, desa-desa di dunia ini karena pernah didatangin. Semua jenis pesawat pernah dinaikin. Semua fasilitas pernah dicoba. Semua pakainya bermerek. Tapi ahli neraka. Dicelupkan satu neraka, satu cobaan neraka dikeluarin. Pernah kau rasakan nikmat seperti? Dia jawab, tidak demi Allah. Hilang semua itu hanya dengan satu cobaan. Bagaimana dengan dia ditaruh disiksa dan setiap siksaannya sakit lalu diutuhkan terus. Apalagi kalau kafir, munafik dan musyrik, khalidina fiha, kekal selama. Orang muslim yang saja suatu mukminin, ya, orang mukmin yang masih punya dosa yang masih dibersihkan dulu di neraka itu sudah tersiksa, apalagi orang-orang yang kafir yang abadi. Ya. Maka teman-teman yang masih punya keluarga yang non muslim, dakwahi mereka, doakan mereka supaya mereka sebelum meninggal sempat syahadat. Lolos. Ya. Kita tutup teman-teman. Setelah ini insya Allah kita buka pertanyaan tentang bab ke-15 ya, yaitu tangisan dan jeritan ahli neraka. Jadi mereka ini juga menangis teman-teman sekalian. Mereka menjerit ya. Mereka kesakitan. Dan karena di buku kita ini tidak disebutkan, tidak ditulis ayat Al-Qur'annya, kita akan coba buka di surah Fatir ayat 36 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bunyinya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Tolong teman-teman buka aplikasi Al-Qur'annya, ikutin, tadabburi ayat ini. Perhatikan apa firman Allah turun dari 1400 tahun yang lalu dan akan kekal ditelawakan orang beriman dan pasti benar sampai hari kiamat nanti. Allah berfirman surah Fatir, surah nomor 35 ayat 36. Terjemahannya, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Jadi mereka tidak akan pernah mati selamanya dalam siksaan tersebut. Tidak kenal waktu. Kalau kita di dunia, waktu dunia, pagi, siang, sore, malam, semua siksaan. Semuanya azab. Tidak akan pernah dia lihat nikmat sedikit pun. Wa na'udzubillah. Jadi mereka tidak binasa, karena orang mati kan kalau orang digebukin, sakit. Pada saat dia mati, orang sudah tinggalkan, karena orang tahu tidak akan rasa sakit. Tapi ini nggak ada. Dan tidak akan pernah diringankan dari mereka azabnya, walaupun sesaat aja enggak. Sedetik aja enggak, siksa terus. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Sampai padanya ayat-ayat Al-Quran didakwai tentang Islam, malah ikut-ikutan menyerang Islam, membenci kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah. Perhatikan ayat 37-nya apa yang Allah katakan. Mereka menyesal, mereka akan nangis-nangis. Dan tangisan ini bukan tangisan biasa teman-teman. Anda pernah lihat orang yang nangis terisak-isak? Sehingga mereka itu kayak orang yang, kayak kita sendiri prihatin ke dia. Ini lebih dahsyat daripada itu. Anda akan saksikan di neraka atau di gambarannya sih, mudah-mudahan kita tidak menyaksikan itu ya. Jadi di sana tuh sampai keluar darah pengganti daripada air mata mereka. Perhatikan, kita akan baca nanti tafsirnya dari dalam hadis
Fatir ayat 36, tapi kita baca dulu ayat 37-nya ya. Bunyinya wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak-teriak di neraka itu sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, Allah sudah kasih bocorannya teman-teman sekali. Anda dengar dengan telinga Anda pada kesempatan ini. Anda bisa renungi dengan hati Anda dan hati-hati. Allah sudah sampaikan, jangan lihat saya menyampaikan, tapi bagaimana Allah sampaikan kepada Anda dengan hikmahnya dan takdirnya pada sore ini kepada Anda. Perhatikan. Dan mereka berteriak, jangan menjadi mereka ini. Di dalam neraka itu sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Mereka berharap kembali ke dunia, bukan lagi kembali ke restoran favoritnya, ke negara yang dia senang untuk safar ke sana, kumpul sama pasangannya kah, makan sama anak-anak kah, baju baru kah, enggak ada. Meeting bisnis kah, proyek yang sekian miliar, enggak ada. Berharap kembali ke dunia, zikir, doa, baca Quran, sedekah, bakti sama orang tua, sholat malam, sholat 5 waktu, tutup aurat, mencari rezeki halal. Itu yang mereka harapkan, kerja amal saleh. Keluarkan kami dari neraka ini ya Rabb. Kami hanya mau itu saja. Kami mau beramal saleh. Yang kami tinggalkan dulu. Dan apakah kata Allah, kami tidak memanjangkan umurmu. Bukankah kami sudah memanjangkan umur, kasih kau umur 50 tahun, 60 tahun. Dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Satu hari kita punya 24 jam. Teman-teman kalau pas lagi gak ada kegiatan di rumah. Satu hari full gak ada kegiatan di rumah. Duduk santai saja. Bukan kita rasa waktu lama. Paham, Allah sudah kasih umur. Detik-detik itu bisa kita gunakan beribadah, bisa kita gunakan bertobat dari kesalahan kita, bisa kita tutupin apa yang telah lalu kita lakukan. Itu hikmah Allah SWT luar biasa. Taubat, kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablah. Taubat bisa menghapus semua kesalahan yang lalu. Berapa detik itu Anda bisa lakukan, Anda bisa maksimalkan. Allah mengatakan kami sudah kasih kau umur yang cukup. Sehari aja cukup. Apalagi sampai tahunan, apalagi sampai puluhan tahun, apalagi orang diberikan sampai ratusan tahun. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Belum pernah kau dengar ceramah? Belum pernah kau lihat orang Islam beribadah? Belum pernah kau lihat tetanggamu, saudaramu, pasanganmu? Belum pernah kau dengar peringatan? Ya. Sebagian ulama menafsirkan makna nadhir di sini peringatan adalah uban. Ada yang mengatakan demam atau segala macam penyakit. Siapa dari kita teman-teman yang belum beruban? Kalau sudah di atas 35 tahun, 40 tahun, biasa uban ada muncul. Mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak. Peringatan itu kata ulama. Ini masuk dalam ayat. Bukan sudah datang peringatan. Bukankah sudah bertambah umur kita? Bukankah sudah lahirnya anak-anak kita teman-teman? Itu adalah tanda-tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Sebagaimana dulu kita waktu kecil, juga sama peringatan bagi orang tua kita. Terus begitu ini kita akan meninggal dunia. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, menjaga olahraga, menjaga makanan sehat, kalau saatnya mati pada satu dan semua ada pertanggungjawabannya. Allah mengatakan, bukan sudah datang peringatan padamu. Ya. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya. Saksi bahasan kita, yastarikhuna fiha. Artinya mereka teriak-teriak di neraka itu. Baik. Kita dengarkan teman-teman penyampaian yang lain ya, yang Allah sebutkan dalam surah Hud 106. Ini juga sama, tidak ditulis ayatnya. Kita bisa lihat dalam Al-Quran di aplikasi kita masing-masing. Surah nomor 11 ya. Ayat 106. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina syaqu فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, orang kafir, orang yang suka berbuat maksiat tidak taubat, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya, bagaimana Anda kalau bernafas merintih? Karena sakit. Jadi tarik sakit, keluarkan sakit. Luar biasa. Semoga Allah selamatkan kita. Wa na'udzubillah. Ya. Bahkan di sini perhatikan Allah katakan, saya sambung dengan ayat 107-nya, lihat, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya. Kalau kafir, musyrik, munafik pasti kekal selama ada langit dan bumi.
kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Kalau Allah mau selamatkan, maksudnya di sini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang beriman tapi masih punya dosa, Allah keluarkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Perhatikan sebaliknya, 108-nya Allah gambarkan bagi orang yang patuh, orang yang saleh, orang yang saleha, ibadah, nikmati yang halal. Apa kata Allah? Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzul. Adapun orang-orang yang berbahagia, orang beriman, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ya. Kemudian juga selanjutnya dari sini saksi bahasan kita Hud 106 ya, yang mereka ahli neraka menarik dan menghembuskan nafas mereka sambil merintih karena sakitnya. Kemudian surah Al-Furqan, ya, ini juga sama, tidak disebutkan ayatnya, tidak ditulis saja, langsung terjemahan saja. Kita buka aplikasi Al-Quran kita. Surah nomor 25. Ayat 11 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira." Dan mereka mendustakan, ya. Mereka mendustakan hari kiamat dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi mereka yang mendustakan hari kiamat itu. Seperti apa neraka yang Allah ancamkan? Ayat 3, ayat 12-nya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh. Neraka melihat mereka. Jadi bukan cuma mereka melihat, neraka itu punya kepala, punya mata, punya leher, bisa melihat, bisa berbicara. Nanti akan kita jelaskan di bab-bab setelahnya insyaAllah ya. Jika neraka melihat mereka dari jarak jauh, maka mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalahnya. Meletup-letup. Neraka itu makhluk Allah yang bergerak. Makanya dikatakan dalam hadis neraka akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Akan diikat dengan 70.000 rantai. Di setiap rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi 4,9 miliar malaikat menarik neraka itu bergerak. Api yang luar biasa, bukan seperti penjara kita yang cuma 1 hektar, 2 hektar, ini bangunan raksasa yang sangat besar. Lebih dari setengah penduduk bumi sekarang menarik satu bangunan. Bagaimana besarnya itu? Kemudian ayat 13-nya Allah mengatakan wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranin da'u hunalika thubura. Maka apabila mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, ingat tadi belenggu ya, dan mereka diikat, mereka tidak bisa leluasa buat berbuat apa-apa. Leher, kedua tangan, kedua kaki, lalu mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Mereka berharap mati pada saat itu. Karena siksanya yang luar biasa. Lalu ayat 14-nya Allah mengatakan la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Maka dikatakan pada mereka, jangan kalian berharap suatu kebinasaan. Jangan cuma minta ya Allah matikan kami, jangan cuma itu saja. Tapi berharaplah kebinasaan yang banyak karena tidak akan datang kepada kalian itu. Saya sambung sedikit dengan ayat 15 dan 16-nya supaya kita lihat perbandingannya dengan surga. Apa kata Allah sebaliknya kalau orang patuh? Hanya jadi orang baik teman-teman sekalian. Jadi orang saleh dan salihah saja. Patuh pada Allah, nikmati yang halal. Kul, kata Allah, ayat 15-nya. Kul, adzalika khairun am jannatul khuldi allati u'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakan hai Muhammad kepada mereka, apakah azab yang demikian tadi itu lebih baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan, maksudnya surga. Surga menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Ayat 16-nya, lahum fiha ma yasha'una khalidin kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Bagi mereka ahli surga itu di dalam surga apa yang mereka kehendaki, semua yang mereka minta dikasih. Sedangkan mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Ini luar biasa. Kita dengarkan teman-teman bagaimana hadis-hadis Nabi SAW menjabarkan tentang jeritan-jeritan dan tangisan ahli neraka ini. Hadis nomor 36 dari awal kita belajar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan ahli neraka memanggil malaikat, tapi mereka tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Jadi mereka panggil-panggil, wahai penjaga malaikat, ada Malik, ada nama-nama mereka, julukan mereka ya. Mereka panggil, minta tolong supaya dijawab. Ya.
Mereka panggil malaikat penjaga neraka selama 40 tahun. Tapi mereka tidak menjawab mereka. Dan malaikat mengatakan setelah 40 tahun disiksa, sesungguhnya kalian menetap di dalamnya. Percuma, nggak usah aja ngomong kami, kalian akan kekal di sini. Kemudian mereka memanggil Rabb mereka. Lalu mereka kembali memanggil Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang Maha Pemurah pun akan murka pada mereka karena selama di dunia mereka kafir, sibuk dengan dukun-dukunnya, penyihir, ya, sibuk dengan dosa-dosanya, terus menerus dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya, membenci kaum muslimin, terus. Maka mereka panggil Tuhan mereka. Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun 107. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, dari api neraka. Dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Kami orang bodoh kalau kami kembali kepada kekafiran. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, Dia Allah tidak menjawab mereka selama umurnya dunia. Dunia berapa miliar tahun? Kita tidak tahu. Karena Nabi Adam AS termasuk makhluk terakhir yang Allah turunkan di muka bumi. Sebelum kita sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada air, sudah ada semuanya, sudah ada jin. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada kan? Sudah ada penghuni bumi ini. Allahu alam sudah berapa miliar tahun mereka hidup sebelumnya. Kita tidak tahu. Tapi Allah tidak menjawab seumur dunia itu. Tadi kalau malaikat cuma 40 tahun, itu pun sudah susahnya luar biasa. Setelah seumur dunia pun baru Allah menjawab. Apa yang Allah jawab? Surah Al-Mu'minun 108 lanjutannya. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. La ilaha illallah. Sadar teman-teman, sadar. Jangan ditunda-tunda taubatnya. Kemudian kata Nabi SAW masih berlanjut hadisnya. Kemudian kaum itu berputus asa. Para penghuni neraka putus asa. Karena sudah tidak bisa lagi. Siapa lagi mereka mau panggil? Malaikat tidak mau mohon kepada Allah. Allah pun akhirnya menolak. Setelah sekian miliar tahun itu. Tidak menjawab mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas. Dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menarik dengan merintih. Hadis diriwayatkan At-Tabarani dan para perawinya semuanya hujjah dalam As-Sahih. Sebagaimana disebutkan Al-Mudhi dalam kitab Targhib di jilid 6 halaman 265. Artinya hadis ini hadis sahih. Ya. Bayangkan teman-teman, luar biasa ini. Renungi baik-baik. Jangan ilmu kita belajar lalu masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini bahaya sekali, ancamannya berat. Ya. Jadi orang baik, cari yang halal. Selalu yang halal, selalu yang baik, selalu perintah Allah. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Hadis 37 dari awal kita belajar masih berlanjut. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyat sufunu fi dumu'ihim la jarat wa innahum la yabkuna dama yakni makanat dam'i. Ahli neraka kata Nabi SAW benar-benar menangis. Menangis bukan bahagia, sedih. Sehingga seandainya perahu dijalankan pada air mata mereka, niscaya bisa berjalan. Sesungguhnya mereka menangis darah, yakni tempat keluarnya air mata. Hadis sahih diriwayatkan Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1679. Dan ini akhir bahasan kita pada sore ini teman-teman sekalian. Intinya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan jangan dianggap remeh tentang masalah seperti ini karena ini adalah sesuatu yang berat tentunya ya.